Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih nikmat iman sehingga kita masih beraktivitas pada hari ini. Serta tak lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nur dari kelas Ilmu Pemerintahan 4D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok saya mengenai politik luar negeri Indonesia era COVID-19, penyelamatan dan kerjasamanya. Politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak dalam hubungan internasional untuk rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dengan politik bebas aktif, bangsa Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan memperhatikan sejumlah pandangan bahwa dengan bersandar kepada konsep bahwa politik luar negeri Indonesia sangat lekat dengan kepentingan nasional, menghadirkan dirinya negara baik di dalam maupun di luar negeri seperti terlihat dalam rangka kebijakan, maka keselamatan warga di luar negeri menjadi perhatian. Demikian juga karena kepentingan domestik, Indonesia juga memiliki hubungan kepentingan meningkatkan kerjasama bilateral baik di tingkat regional maupun internasional. Pencarian vaksin dengan jalan kerjasama menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang muncul dengan konsep melindungi penduduk yang sebenarnya bagian dari apa yang disebut hosti, tujuan politik luar negeri untuk meraih kesejahteraan. Dengan instrumen diplomasi juga, maka kerjasama juga diarahkan untuk meraih manfaat untuk warga negaranya. Dalam konteks pencarian vaksin, digencarkan Indonesia setelah sekitar 4 bulan COVID-19 ini mewabah, ada kecenderungan pencarian dilakukan ke luar negeri, juga dengan cara menggandeng kerjasama bilateral. Adapun penyelamatan dari pemerintahan Indonesia itu respon Indonesia terhadap ancaman COVID-19 terhadap warga negara Indonesia di mancanegara sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Cina yang mempengaruhi dunia. Perkembangan wabah COVID-19 ini berlangsung sangat cepat, meskipun semula informasi dari Cina juga tidak transparan mengenai wabah baru ini. Kebijakan perlindungan menjadi utama dalam pelaksanaan politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo. Data yang terungkap menunjukkan 1.370 warga negara Indonesia yang positif COVID-19 di beberapa negara, termasuk data yang meninggal. Upaya memantau keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri sebenarnya hal yang biasa bagi semua pemerintahan. Namun dengan adanya skala prioritas dalam kebijakan luar negeri ini, maka berbagai aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri juga menjadi tinggi, seperti selain menangani pengobatan juga memberikan santunan kepada sejumlah WNI yang terkena lockdown sehingga pendapatannya berkurang atau mengalami kesulitan. Adapun kerjasama, yaitu Indonesia juga berpartisipasi dalam kerjasama pencarian vaksin dan uji coba COVID-19 seperti yang dijelaskan Menlu Retno Marsudi. Disebutkan antara lain Kimia Farma dengan Gilead Sciences tengah menjajaki penggunaan remdesivir yang saat ini sedang menunggu hasil uji klinis di Amerika Serikat. Kemudian terdapat Bio Farma dengan lembaga Eijkman dalam pengembangan plasma darah untuk membantu pasien yang memiliki gejala sedang, dan Bio Farma dengan Kemristek dan lembaga Eijkman telah membentuk konsorsium untuk pengembangan vaksin. Konsorsium ini juga akan berkolaborasi dengan mitra-mitra internasional. Setidaknya terdapat 4 kerjasama bilateral dalam pencarian vaksin COVID-19 ini. Pertama, yang tampak karena juga melakukan uji coba tahap klinis di Indonesia adalah kerjasama Indonesia dengan Cina.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri BUMN Erick Thohir datang ke Tiongkok untuk menetapkan kerjasama kedua negara dalam produksi vaksin COVID-19 yang diperkirakan akan diproduksi tahun 2021. Demikian sedikit materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.